Pak Haji, mungkin ada yang disampaikan, Pak Haji silakan terkait dengan materi. Ini sudah waktu ini sekitar ya 15 menit lagi. Ya, jelang apa namanya? Jelang kuliah sore, kulsor. Judulnya apa tuh? Tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberi kasih sayang kepada kita semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Salawat serta salam semua dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau sangat mencintai umatnya, termasuk kepada kita. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu ummatin dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang gak mau masuk surga? Yang gak mau masuk surga adalah orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu perintah Allah ketika kita melakukan perbuatan maksiat adalah kita dituntun oleh Allah untuk bertobat. Bertobat dengan kembali kepada perbuatan dan perintah Allah untuk melakukan perintah-perintah yang baik. Imam Hasan Basri berkata bahwa yang namanya tobat adalah jika seorang hamba menyesal akan perbuatannya pada masa lalu serta berjanji untuk tidak mengulangi. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat populer di kalangan golongan NU ya. Sering dikaji kitab-kitabnya, bahwa kata beliau seorang yang bertobat adalah seorang yang merasakan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan dosa masa lalu serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Lain hanya dengan kata Al-Kulabi. Beliau berkata bahwa yaitu agar meminta ampun dengan lidah, menyesal dengan hatinya, serta menjaga tubuhnya untuk tidak mengulangi lagi. Itulah yang dikatakan tobat oleh para ulama yang terkenal. Sementara pengertian tobat secara terminologi, secara etimologi, bahwa kata tobat berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu. Taba artinya rujuk atau kembali, atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti tobat menurut istilah atau terminologi para ulama mengatakan bahwa yang namanya tobat itu membersihkan hati dari segala dosa-dosanya. Nah, bagaimana dengan kaitannya hadis Rasulullah yang mengatakan Rasulullah senantiasa membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukannya? Kita kadang-kadang melakukan, kadang-kadang enggak, atau kadang-kadang lupa. Bahkan di bulan Ramadan ini kita dianjurkan bukan hanya 100 kali, tapi 200 kali mengucapkan istighfar. Istighfar adalah salah satu pintu taubat. Ketika seorang sudah mau mengucapkan istighfar, berarti dia telah membuka pintu hatinya untuk melakukan taubat yang berikutnya.
Ada 4 rukun taubat. Yang pertama adalah menyesal. Menyesali perbuatan yang telah lalu. Ya Allah, dulu saya melakukan ini. Saya nyesel banget. Makanya ketika kita muhasabah, dianjurkan melihat hal-hal yang telah kita lakukan. Melihat hal-hal negatif yang telah kita lakukan, kemudian kita bertekad untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini. Yang kedua, rukun daripada tobat adalah tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, rukun yang adalah menebus dosa dari penyebabnya. Dosa kita sebagaimana dicontohkan ya oleh seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Beliau sebelum masuk Islam telah membunuh kaum muslimin yang begitu banyak. Tapi setelah masuk Islam, beliau bertekad ingin menebus, sehingga menebus, ingin membunuh seluruh orang-orang yang menjadi musuh Islam. Makanya Khalid bin Walid sangat terkenal dengan namanya Saifullah, pedang Allah. Nah, ini setelah masuk Islam. Yang keempat adalah memperbanyak mohon ampun, yaitu dengan istighfar. Dengan memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 langkah untuk menjadi seorang at-tawwabin. Ada sebuah hadis yang sangat singkat yang dikatakan an-nasu kulluhum. Manusia semuanya itu berdosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah at-tawwabin, yaitu manusia yang mau bertaubat. Jadi setiap manusia pasti punya dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang mau bertobat. Ada 5 cara bertobat dari dosa sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah menyesali, yang kedua meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat yaitu dengan sholat taubat, dan yang kelima selesaikan urusan dengan orang lain jika itu memang kita pernah menyakiti atau pernah berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau kita punya utang, segera selesaikan utang kita dengan orang lain, atau minta ikhlas kepada orang tersebut jika memang tidak mampu membayarnya. Kalau kita punya perbuatan yang pernah dirasa tidak enak oleh saudara kita, misalnya dalam perjalanan muhoyam, dalam perjalanan muhoyam misalnya, pernah merasa meninggalkan temennya gitu. Dan temen itu masih merasakan tidak enak, maka segeralah minta maaf, oh ya, karena memang hal itu tidak disadarinya gitu. Atau temennya minta air gak dikasih, saya juga butuh. Nah, padahal hal seperti itu tidak disengaja. Janganlah, kata Dr. Hubes kemarin, janganlah membuat kebodohan-kebodohan yang ada di dunia ini menjadi penyebab kita menjadi terhalang masuknya kita ke dalam surga. Masih ingat kemarin kan, ketika khot kita menyampaikan di mobil, sangat menyentuh ya. Jadi kita hendaknya marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada lagunya. Bertobatlah kita bertobat,
Bertobat sebelum terlambat. Bertobatlah kita bertobat. Bertobat agar kita selamat. Nah, itu kira-kira. Itulah saudaraku, semuanya yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang at-tawabin. Karena orang-orang yang Amin tawabin ya Allah ya Rabb. dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jangan malu-malu kepada Allah, bertobat. Jangan malu-malu mensungkurkan kepala kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya